Ingat, hukum dunia itu nanti sampai akhirat akan diadili ulang. Dan Anda sebagai pelaku, apakah Anda memilih naungan dari penguasa yang zalim hari ini, yang melindungi Anda tidak bisa dipenjara, tidak bisa dituntut oleh hukum, atau memilih naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dalam hukum Islam, sanksi penerapan daripada hudud, qisas diyat, ta'zir, mukhalafah, itu selain menjadi jawabir juga jawajir. Jawabir, penebus dosa bagi orang yang melakukan maksiat. Jawajir, pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Ini gara-gara Komnas HAM nih, saya buat tulis tempo hari, harusnya ada Komisi Hak Asasi Manusia independen dari luar negeri. Saya langsung tulis itu, karena kita nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sampaikan pesan kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Ini pesan bukan dari saya, tapi pesan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma, bahkan doa dari Nabi ya, Allahumma man waliya min amril ummati fasaqqa alaih faskuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang diberi amanah urusan mengatur umatku ini, sementara dia menyusahkan umatku, ya Allah, maka susahkanlah dia. Sebenarnya matan redaksi hadis ini ada dua peringatan ya. Satu peringatan terkait ancaman yang saya sampaikan, yang kedua bisyarah, kabar gembira, yakni bagi pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya, maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan didoakan agar dimudahkan urusannya. Tapi saya ingin menegaskan tentang pemimpin yang menyusahkan urusan rakyatnya, maka didoakan bukan oleh saya. Bahkan ini didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar disusahkan urusannya. Dan kalau kita menyimak paparan dari banyak tokoh tentang peristiwa KM50, ini bukan perkara rumit, bukan perkara pelik. Benar kata Pak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ini tinggal perintahkan selesai. Tidak perlu kita berteriak-teriak, tidak perlu kita paparkan argumentasi dari novum sampai hal-hal yang berkaitan teknis begitu. Tapi ini berkaitan dengan ada tidak keberpihakan dari saudara Prabowo Subianto yang dulu sudah pernah berkomitmen akan mewakafkan dirinya untuk rakyat. Dan hari ini Pak Prabowo sudah jadi presiden, bukan capres. Pak Prabowo hari ini juga sudah jadi presiden, bukan menhan. Pak Prabowo hari ini adalah panglima tertinggi dari tentara sekaligus atasan langsung dari Kapolri. Urusan penegakan hukum langsung ada di bawah kendali Prabowo Subianto. Kalau dulu Prabowo bisa mengajukan uzur, saya hanya menhan, kewenangan saya terbatas. Tapi hari ini saudara Prabowo Subianto adalah presiden yang punya kewenangan, kewajiban sekaligus tanggung jawab
terhadap seluruh persoalan rakyat, termasuk peristiwa kilometer 50. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada segenap pelaku, siapapun Anda yang menjadi pelaku, yang melihat video ini, yang di dada Anda masih ada iman. Kenapa saya katakan di dada masih ada iman? Karena dalam Islam kalau orang itu beriman tapi melakukan kesalahan, membunuh, dia masih bisa menebus dosa pembunuhan tadi dengan diterapkannya kisos. Tapi ingat, kisos itu ada syarat. Apa? Permintaan maaf kepada korban. Dan permintaan maaf kepada korban itu juga ada syarat. Apa? Pengakuan terhadap kejahatan yang sudah dia lakukan karena telah membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Dalam Islam itu membunuh jiwa tidak semuanya haram. Bahkan ada yang diperintahkan. Saat jihad fisabilillah, membela wilayah, membela agama, membela harta, justru diperintahkan membunuh atau terbunuh, dan itu tidak berdosa. Bahkan siapa yang bisa membunuh dalam jihad, dalam perang fisabilillah, justru berpahala. Tetapi ketika menghilangkan nyawa satu manusia tanpa alasan yang hak, itu seperti menghilangkan seluruh manusia semuanya. Karena itu saya tidak mungkin bertanya kepada Ustadz Suhada, Ustadz mau maafin gak kira-kira orang yang melakukan kekejian itu? Bagaimana mau memaafkan? Sampai detik ini juga tidak ada yang mau mengakui. Ingat, hukum dunia itu nanti sampai akhirat akan diadili ulang. Dan Anda sebagai pelaku, apakah Anda memilih naungan dari penguasa yang zalim hari ini, yang melindungi Anda tidak bisa dipenjara, tidak bisa dituntut oleh hukum, atau memilih naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dalam hukum Islam, sanksi penerapan daripada hudud, kisos diat, takjir, mukhalafah, itu selain menjadi jawabir juga jawajir. Jawabir, penebus dosa bagi orang yang melakukan maksiat. Jawajir, pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dan syarat agar bisa diampuni dari dosa pembunuhan selain taubatan nasuha adalah dia harus mengakui dan diberikan sanksi, yakni dikisos, tentu dengan catatan sepanjang keluarga menghendaki itu. Tetapi bagaimana kalau keluarga ternyata mengisyafi, bisa memaafkan karena ada keinsafan, pengakuan, ya dia bisa lepas dari sanksi itu. Tetapi tetap dia harus membayar diat. Berapa diatnya? 1000 dinar atau 100 unta. Bagaimana kalau yang mau membayar diat ini sudah dimaafkan keluarga, tetapi dia juga kere, pangkat mungkin cuman AKBP, makan untuk keluarga juga susah, dia ditekan oleh atasan untuk menjalankan aksi pembantaian tadi. Bagaimana? Disinilah pentingnya kita memahami Islam secara menyeluruh. Negara yang hadir di sana sebagai pihak yang membayar diat, sehingga tidak ada nyawa yang terbengkalai. Jadi ketika dimaafkan, dia nggak bisa bayar diat, negara yang membayar diat itu kalau konsep syariat Islam ditegakkan. Kalau syariat Islam ditegakkan seperti ini, kira-kira adil atau adil, saudara-saudara? Kira-kira umat Islam dan manusia ini akan terjaga tidak nyawanya, saudara-saudara? Maka maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Dan sesungguhnya dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Coba, kalau orang semua paham setiap yang membunuh pasti akan dihukum dengan dibunuh, kira-kira berani nggak dia membunuh? Pasti dia tidak berani dan akan terjaga nyawa manusia. Tapi hari ini ketika nyawa dianggap murah, ketika pembantaian itu tidak ada pertanggungjawaban, orang gampang saja mengatakan, sini 3 miliar saya bantai dia, paling saya masuk penjara 1 hari. Bahkan saya bisa mendesain tidak masuk penjara dengan alasan overmah, misalnya dengan alasan
pembelaan terpaksa, Nutwer. Dan ini yang terjadi pada kasus kilometer 50. Bagaimana mungkin pembantaian yang begitu sadis dengan korban 6 anak bangsa, kemudian majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memutus onslah dengan dalih pembelaan terpaksa karena tugas dari jabatan sebagai aparat negara. Luar biasa. Jadi Ustaz Syuhada dan seluruh korban, keluarga korban syuhada KM 50, jangan pernah menganggap ini kesedihan sendiri. Ini kesedihan kita semua. Ini tanggung jawab kita semuanya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus memperjuangkan, dan Masya Allah sampai hari ini ada acara ini menunjukkan 6 syuhada ini tidak pernah mati, selalu hidup, selalu mengirimkan pahala jariah, selalu mendapat kiriman doa. Tadi sudah dipimpin mendapat pahala dari surah Al-Fatihah. Jadi dalam konteks keadaan yang sudah terjadi ini, saya menghimbau kepada kita, saya pribadi juga keluarga, ridho dengan qada Allah, karena tidak ada pilihan lain. Orang yang tidak ridho kepada qada Allah itu berarti imannya bermasalah. Tetapi dalam hal amal kausalitas, kita akan terus berjuang menuntut siapapun yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, menyediakan anggaran, menyediakan sarana prasarana yang menyebabkan matinya 6 syuhada ini. Kita akan tuntut sampai ada peradilan terhadap mereka, atau mereka dibukakan hatinya untuk bertobat, mengakui kesalahan, meminta maaf pada keluarga. Ketika keluarga memaafkan, cash close, bayar diat. Ketika keluarga tidak memaafkan, dia disanksi bunuh pun dalam rangka menghapus dosa. Tapi kalau disanksi bunuhnya hanya berdasarkan ham hem hom, tidak bisa menghapus dosanya, karena tidak ada ketaatan pada penerapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dari peristiwa KM 50 ini kita jadi tahu hak asasi manusia itu kan akhirnya hipokrit, hanya diterapkan kalau korbannya bukan dari kalangan umat Islam. Tergores sedikit saja semua media bicara tentang hak asasi manusia, tetapi ketika korbannya adalah umat Islam, bungkam. Betapa banyak korban di Palestina, mana ada itu yang HAM di Palestina, tidak ada. Dan ini makin jelas di mata kita, sesuatu yang sangat tegas bisa ditunjuk dengan jari kita, bahwa HAM dalam kasus KM 50 hanya main-main. Terakhir dari saya kepada kita semua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ada kisah menarik dalam surah Yusuf, ketika anak-anak dari Yakub ini mulai kepayahan mencari saudaranya yang hilang, lalu dikatakan oleh Yakub kepada anak-anaknya, janganlah berputus asa. Sesungguhnya hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena memang nanti di akhirat yang paling berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Tidak ada kesempatan pulang ke dunia, tidak ada ampunan untuk pindah ke surga. Sementara orang yang beriman walaupun bermaksiat masih ada asa, masih ada harapan. Setelah dosanya dibakar di neraka, dia akan diampuni dan dipindahkan ke surga. Nah, perspektif akidah ini yang tidak boleh lepas dalam perjuangan ini, agar apa? Selain kita berharap hasil, kita juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kepada Prabowo Subianto, saya tegaskan dari hadis riwayat Imam Muslim tadi, Pak. Jadi Rasulullah bukan hanya mendoakan kesulitan bagi pemimpin yang menyulitkan urusan rakyatnya, urusan KM 50 ini, tetapi juga Rasulullah mendoakan kemudahan bagi yang memudahkan urusan rakyatnya. Karena itu Pak Prabowo, mudahkan urusan keluarga kilometer 50 untuk menuntut keadilan, untuk menegakkan hukum, untuk bisa meminta pertanggungjawaban terhadap siapapun yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Billahi taufik walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang terima kasih kepada Bang Repli dan Haji Medi, teman saya, advokat, wakil ketua, wakil presiden TPUA, pemilik
gedung ini. Selanjutnya saya mungkin tadi kurang dengar atau saya belum datang. Coba saya pengen dapat pahala. Kalian juga ingin dapat pahala kan? Coba kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada 6 syahid ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang kita bacakan itu Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha ikhlas. Karena bacanya dalam hati. Mudah-mudahan saya pahalanya lebih karena saya plus ngingetin. Pak Prabowo, ada kilometer 50, ada kilometer 50 Pak Prabowo disandingkan kepada imam muslim terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah saya, mungkin kalian semua yang ada dalam ruangan ini. Saya dulu sempat dihujat oleh kawan-kawan ketika saya menyatakan Pak Prabowo, ini belum ada masalah gubernur dan dukungan ke Prabowo. Saya katakan 212 siap, kepala jadi kaki jadi kepala. Banyak yang ini, walaupun beberapa orang tokoh ada yang nelpon saya mendukung saya. Ternyata sekarang betul, jangan ganggu Pak Prabowo. Saya nggak menyampaikan bahwa pengamatan saya benar, karena memang itu masih diksi, tapi ternyata benar. Banyak saya katakan juga mengenai kilometer 50 pembiaran. Tadi udah disampaikan oleh Kang Rijal, Dr. Rijal Padilla, bahwa obstruction of justice. Sempat juga tadi diskusi mengenai pasal, saya seingat saya kalau salah hampura cek abdi, hampir aku bilang cek aing. Nanti marah kayak si gubernur dipanggil maneh aja marah. Langsung saya bilang maneh siap. Nggak apa-apa kalau saya, tapi heran yang bikin patung dulu didukung. Itu Kang Rijal Padilla di dalam tulisannya itu muat tulisan nama saya itu. Ada pengacara, advokat, pengamat menyatakan sekalian aja patung Soekarno dengan istrinya 9, kalau nggak salah Kang Rijal ya. Karena saya sindir, kurang tuh tanggung, harusnya 9. Ya itulah, didukung Pak Prabowo, didukung oleh imam kami Ridwan Kamil, walaupun tidak populer. Tapi sekarang semua sudah paham bahwa ini keadaan force majeure, darurat. Pak Prabowo didukung, kami dukung, cuma ada batas waktu. Entah waktunya berapa, sami'na wa ta'ana. Kalau saya minta di 3 bulan, 100 hari. Belum lama di sini juga kita dialog ya, kalau yang hadir. Ada yang minta 6 bulan, ada yang minta 1 tahun beri waktu. Kalau nggak salah teman kami Dr. Anton Permana, aktivis. Saya mau sampaikan soal kilometer 50, apakah bisa? Bisa. Yaitu harus ada nopum. Nopum untuk apa sih? Nopum itu ada diatur dalam KUHP, itu asas legalitas. Apa bahannya? Adalah bukti baru. Ini untuk kawan-kawan ini nggak mau nanya kita yang boleh dibilang udah ubanan. Bukan itu aja syaratnya, tidak pernah diungkap selain tadi barang bukti itu yang baru ditemukan, dengan catatan ketika perkara tersebut berlangsung belum disampaikan pada saat banding, pada saat kasasi. Makanya kalau punya musuh model Jokowi, jangan ditunjukkan peluru kita. Alhasil itu nggak bisa. Itu syarat nopum. Barang bukti yang tidak atau belum ditemukan
dan belum dijadikan alasan banding memori kasasi, apakah itu udah masuk? Periksa dulu. Dan siapa yang berhak mengajukan novum tersebut? Kepolisian, kejaksaan, bukan kita. Kita hanya menyampaikan bukti novum tersebut, tapi lihat dulu apakah ada di dalam atau belum. Tapi saya yakin walaupun itu sudah ada novum yang lain, dan bukan hanya perkara itu saja, kecil amat. Berapa tuntutannya? Ini gara-gara Komnas HAM nih, saya buat tulis tempo hari, harusnya ada Komisi Hak Asasi Manusia independen dari luar negeri. Saya langsung tulis itu karena kita nggak percaya. Nah, tadi Pak Ustadz Syuhada menyatakan belek aja nggak pakai izin. Apa itu? Apa yang diambil di dalamnya dan hasilnya apa? Kalau hanya merujuk kepada Komnas HAM, bukan kejahatan HAM katanya. Gila itu Komnas HAM tuh. Dalam kebiasaan pendapat saya menyatakan gila, artinya saat itu tidak benar. Orang gila itu kan nggak normal pada saat itu. Tidak cakap minimal, lalai minimal. Banyak sekali bahan novum itu. Tapi berapa hukumannya? Tapi lumayan lah, daripada bebas karena notwur pasal 49 onslah, seolah-olah berat lawan. Itu pasalnya 49 itu bebas karena berat lawan. Apa bawa senjata tak canggih, brand itu nama orang itu. Terus mereka dalam tugas surat resmi, minimal lalai itu dapat dihukum. Malah ini aneh zaman Jokowi ini, 1 hari pun nggak pernah ditahan itu tersangka. Gila, nggak pernah ditahan 1 hari pun. Malah yang dijadikan tersangka korban terbunuh, unlawful killing, extra extrajudicial killing, luar biasa, ekstra. Nah, dari mana bisa menjerat Jokowi? Kan begitu. Tadi yang disampaikan pasal 221 KUHP dan 421 KUHP, seorang yang menghalangi obstruksi atau seorang yang harusnya menggunakan kewenangannya tidak menggunakan. Dari mana bisa lolos Jokowi? Diperluas sama Ustadz Menhan juga, karena setiap orang yang tahu, yang mengetahui, boleh beliau berpendapat seperti itu. Bahkan 108, setiap orang yang mengetahui boleh. Nah, apakah cukup novum itu apabila dibuka? Boleh-boleh saja, sah, karena situ udah berjalan inkrah. Tapi tadi harap buktinya tidak ada dalam Judex Fakti tingkat pertama. Tingkat pertama itu mana? Pegawai negeri paling tinggi. Judex Juris yang terakhir Mahkamah Agung, udah inkrah. Tapi lumayan kalau dihukum. Namun mana tahu ketika pengungkapan nanti lagi terkuat, itu perintah resmi, lalai itu bisa dihukum. Ngapain nguntit malam-malam? Tinggal nunggu besok pagi di ruang AC pukul 9. Itu standar panggilan. Ngapain? Artis nggak ada, koruptor nggak ada yang diikuti tengah jalan. Inilah nih, ini sebuah tanda-tanda. Kok nggak dihukum? Nggak bawa borgol. Berat lawan itu apa? Berat lawan itu sedemikian rupa sehingga bisa bebas. Adalah satu lagi itu pasal 48 presprak, dia nggak gunakan itu, terlalu menyolok memang. Dia pakai pasal 49. Ada perilaku tersebut, namun bukan tindak pidana. Bukan tindak pidana, orang meninggal. Sementara lalai aja dapat dihukum kulfa yang lata maupun lepis, yang ringan, yang lebih ringan lagi, lepis dihukum tidak sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Luka berat, luka ringan bisa dihukum. Itu analogi berpikir kita biar yang di luar disiplin ini, ilmu ini paham.
Oh iya betul, tukang beca, tukang taksi nabrak orang, lalai dihukum. Ini malah mau, bukan mau, sempat di TSK kan orang meninggal. Masa penyidik nggak paham tentang pasal 77? Hapusnya hukuman tersebut adalah meninggalnya dunia. Hapusnya pasal hukuman terhadap orang pelaku pasal 78, pasal 79, pasal 80, itu ada daluarsanya. Nah sekarang daluarsa nggak? Belum ditemukan pelakunya tadi, with locking, yang menyuruh, membujuk, middle player. Dadernya juga jangan-jangan nggak segitu. Nah bagaimana Pak Prabowo bisa melepaskan diri atau Jokowi? Tentang kejadian ini dalam istilah hukum disebut notoire faiten. Ini udah setiap media itu kalau nggak tahu, alasan nggak tahu, nggak pernah dengar kan nggak masuk akal. Ada kejadian ini, ada kejahatan ini, nggak dengar. Twitter ada Intel tiap hari, di situ punya akun, Listio Sigit punya akun. Dan nggak masuk akal lah. Notoire faiten, notorious, pengetahuan umum tentang kejahatan. Notoire faiten aja udah pengetahuan umum ini. Jokowi kelakuannya tukang bohong, itu notoire faiten. Diduga publik jasa palsu, Gibran diduga publik, SMP ngaku S1, sekarang tersiar kabar seolah-olah dia udah punya SMA. Cuma beberapa SMA itu mau mengkaburkan seperti Singano, seolah nama dia Mulyono. Ini saya nih, tukang periksa ini. Pada saat itu saya nggak ulang-ulang lagi tuh ya, di YouTube ada tuh tanda-tanda. Nah tadi kalau udah asas notoire faiten, dan tahukah mereka bahwa pembiaran itu, obstruction of justice itu bisa dihukum? Tahu. Asas hukum Indonesia mengenal tentang fiksi hukum, presumptio iuris de iure. Seseorang yang selama hidupnya tinggal di atas pegunungan, tidak tamat SD, dianggap tahu ada undang-undang, ada sistem hukum, dan ada pasal yang menghukum. Jadi ibu-ibu ini semua dianggap tahu. Apalagi mereka tinggal di kota tadi, orang kampung hidup di pegunungan yang tidak pernah turun ke kota kabupaten sekalipun. Apalagi kita sering ke Monas, betul? Apalagi Jokowi, anggaplah dia lulusan SMA ya, tadi nggak lulus SD, itu fiksi hukum. Jadi dianggap mereka tahu pembiaran itu bisa dihukum. Obstruction of justice, obstruction of justice, ya, penghalangan atau barrier, itu bisa dihukum. Jadi udah rumit ini, tapi kita lupakan Pak Prabowo, kita lupakan semua. Nah, kami nggak usah disebut tentang perjuangan kami untuk Pak Prabowo 2019. Walaupun bukan tim hukum, tapi ikut capek Pak Prabowo, ikut capek. Nah, ada itu tempo hari itu di Bang Refli Harun itu, atau Anies masih tahun 2020, saya udah dukung. Anies apa Prabowo? Prabowo. Maaf. Anies apa Prabowo? Anies. Wah cepet amat kata Bang Refli. Ya, mungkin pernah nonton ya. Nah, kita enggak. Sekarang kita balik. Kita dukung beliau, tapi jalankan amanah ini. Saya bisa bantu gratis tentang kilometer 50 ini. Tadi hakim menurut undang-undang pokok kekuasaan hakiman harus proaktif, harus progresif. Dia memiliki hak untuk beranalogi. Bukan kita di luar hakim. Hakim boleh, karena asas hukum pidana tidak boleh dianalogikan. Tapi untuk hakim, dia tunduk pada undang-undang lex spesialis dia bisa menggunakan conviction in time, hati nurani. Nggak mungkin orang ada korban begini nggak ada yang dihukum. Gila.
gelo, cek orang Sundana narintik sega. Kalau orang Batak bilang gelo, boleh balik ya, boleh dibalik. Udah terbalik-balik semua otaknya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo eling, sadar bahwa beliau didukung penuh asalkan menegakkan hukum, menjalankan apa yang dia janjikan dengan ngotot setelah disumpah. Kalau saat disumpah akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, bedil kalau kata Bang Egi itu, objektif, terstruktur, sistematis, jujur, benar dan adil. Nah, kalau bahasa biasanya selain teori Bang Egi itu adalah profesional, proporsional, kredibilitasnya akuntabel, kredibel. Itu tahu, itu termasuk asas-asas good government. Jadi kalau masalah Jokowi nggak usah di ini, Prabowo bisa, tadi ada yang bilang 1 menit itu Pak Jenderal ya, tinggal perintahkan Jaksa Agung, nggak mau dia pecat, beres. Dia mau memihak kepada kita orang-orang nalar sehat yang demi bangsa dan negara. Apa model Jokowi, pupu papa yang menghinakan ada di sebelah dia, sesuai jabatan, fungsi jabatan ada di sebelah dia, selalu setiap saat melekat walaupun jam tidur. Ini masalah jabatan. Belum juga kok beraninya ada itu tulisan, kok beraninya semua sama Miftah tegas menghina tukang junjung es yang menghina dirinya. Mudah-mudahan Pak Prabowo kita doakan segera eling, segera sadar kita berada di belakang beliau, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mirip tahun 2019 untuk kedepannya, asalkan apa yang beliau janjikan kepada imam kita HRS kita samina wa ta'na, berapapun waktu, tapi berbatas waktu tentunya, semuanya ada daluarsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.